rakyat yang kita naungi. Bayangkan ya, rakyat itu sampai hari ini, saya sendiri Pak Jokowi, bayangkan, saya kan sering lihat toh, kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya, kok klasik amat ya, 76 tahun merdeka, masa sih begitu aja, di mana ya salahnya? Ini otokritik. Saya juga mengkritik ketika di DPR. Saya sering kali itu makanan saya tiap hari. Tahu-tahu saya mesti kemana. Itu karena petani-petani minta Ibu Mega datang. Karena kenapa kok harga bawang ini kelihatannya akan jatuh. Ya karena daerah saya Jawa Tengah, larilah saya ke Jawa Tengah. Saya menanyakan kenapa dan kenapa. Jadi menurut saya itu jalan pengalaman saya yang seperti makan nasi tiap hari. Tapi kok sampai hari ini masih klasik, sebetulnya ada apa ya? Pak Jokowi, saya berterima kasih. Mahal itu sekali panen dapat expander. Bawang merah sekali panen dapat expander. Dengarkan baik-baik, Mas Yusuf. Bawang merah sekali panen harga itu tinggi, langsung dapat expander. Kalau tidak bisa dapat expander, jual bawang merahnya sekaligus media tanamnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Spesial edition hari ini kita akan unboxing, sekalian ngobrol-ngobrol masalah harga bawang merah dan harga pupuk yang pindah harga. Kali ini saya ditemani Mas Yusuf Wijayanto dan driver dari Tajuk GY Mas Yudi, berikut Mas Bandi dari Kedung Adem, Kepoh Baru. Sampai Kepoh Baru ya? Kepoh Baru. Kesini tujuannya mau ngapain, Mas? Mau ngambil bibit bawang merah. Mau ngambil bibit bawang merah yang sudah dibawa oleh Mas Yudi. Ya Mas ya? Maaf agak lambat tadi. Agak lambat? Layaman nyawang mau diluk terus Mas. Mestinya kan pagi Mas, tapi nyampe sini kesiangan. Mestinya minggu. Mestinya minggu ya. Mestinya minggu, tapi mundur jadi Selasa. Oke, kita langsung unboxing dulu. Ini kiriman dari YouTuber Grobokan yang punya channel Sido Tani TV. Mas Yusuf beli bongkar Mas. Langsung protol kongisor apa Mas? Iya. Kita lihat isinya. Ini akan saya buat nanti di tanaman saya, tapi saya belum tahu ini isinya apa. Kita review bareng sama Mas Bos Bandi yang dari Kepoh Baru. Enak isinya apa Mas? Dulu Mas. Oh, ada stikernya juga. Sido Tani TV ini juga channel pertanian yang ada di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Bagi viewer Gusman Bojonegoro bisa mampir ke channel Sido Tani TV. Oke, ini kiriman dari Mas Ainul Yakin namanya, yang punya Sido Tani TV. Ini ternyata nutrisi yang dikirim ke sini. Ini nutrisi makro dan mikro. Nutrisi
Beratnya 250 gram tuh Bro Cupki. Setengah liter. Oh, 500 mili. Yang ini Vitalis. Ini manfaatnya membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis, menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata daun. Stomata itu mulut daun. Sumber utama meningkatkan anakan. Oh, ternyata bisa digunakan padi dan bawang merah, mempercepat pertumbuhan tunas, membantu polinasi dan fruit, serta meningkatkan kualitas buah, mempercepat pertumbuhan akar dan tunas, dan masih banyak. Yang Vitalis ini berarti untuk masa vegetatif. Dan ini Calstrength. Ini kalsium. Ini kalau dilihat dari kandungannya, penggunaannya setelah perubahan fase generatif ini. Terima kasih untuk Mas Sido Tani TV sudah dikasih bingkisan nutrisi. Nanti insya Allah akan saya gunakan, langsung akan saya cek di lahan nanti buat 2 atau 3 bedeng biar kita tahu keampuhan obat dari jenengan. Selain kita ngobrol masalah obat-obat ini, kita akan ngobrol masalah pupuk yang saat ini ada kelangkaan pupuk. Sudah langka, mahal lagi. Kita tanya ke Mas Bandi dulu, di Pom Barunya itu langka atau tidak, dan harga di sana seperti apa, Mas? Kalau di Kepom Baru sendiri pupuk sama, langka. Untuk masalah harga, kalau menurut saya itu ya tidak sebanding dengan harga di waktu hasil panennya. Jadi kemarin kok mungkin ya gimana ya, kalau dari saya sendiri ya mungkin bisa dikatakan mungkin saya apa sebenarnya agak belakangan. Soalnya sekitar 2 minggu di waktu saya sebelum panen tuh harganya sangat tinggi. Sangat tinggi. Pas 2 minggu sebelum sampan panen. Pas sampan panen hancur. Harga hancur. Menurut sampan yang membuat pupuk itu naik, pestisida naik, sementara harga panen kita itu turun, perlukah pemerintah turun tangan? Menurut sampan pribadi? Kalau saya sendiri harusnya begitu. Pemerintah harus turut campur. Iya. Soalnya mungkin di situ ada yang katakan mungkin dari di bawah sendiri ada yang mungkin yang perlu dibenahi atau bagaimana. Soalnya kok ada informasi di daerah lain katanya ada yang muda kayak gitu. Tapi kalau di daerah saya itu sudah lama itu pupuk itu langka. Pupuk itu langka. Kalau di sini juga langka. Langka di sini ya. Jadi di sini juga langka. Terus turunnya harga bawang merah ini menurut pendapatnya sampean, menurut pandangan sampean itu dikarenakan apa, Mas? Mungkin kalau yang paling utama menurut saya ada panen raya di beberapa daerah. Mungkin lah ya. Bisa juga mungkin emang kebutuhan bawang merahnya sedikit tapi panennya banyak kayak gitu. Oh, konsumennya sedikit, pengiriman banyak. Ya. Panen melimpah lah kayak. Panen melimpah. Menurut sampean tidak ada permainan di Tengkulak enggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya juga mikir kayak gitu. Tapi saya enggak mikir kayak gitu. Itu kan ya, cuman apa? Ya, bisa jadi harga itu bisa dipermainkan oleh Tengkulak ya, Mas ya. Karena ini bisnis. Bisnis itu kejam. Sedikit saya punya informasi itu kemarin Pak Jokowi katanya sempat ditegur sama Bu Mega acara
ulang tahun PDIP. Katanya secepatnya Pak Jokowi akan turun ke lapangan dan semoga ini berita benar. Moga-moga harga bawang merah bisa cepat naik. Jadi kembali stabil. Menurut Mas Yusuf harus ngomong Mas. Harus ngomong. Pupuk di sini gimana? Langka? Langka, naya golek duwike mbang golek gareme. Ngayoh golek duwike timbang gareme. Gampang cari uangnya daripada pupuknya kalau di sini. Ya, iki mari drivere tajuk geye wadah manggoe. Piye ngene iki? Gak paham. Loh. Sampean soal pertanian gak paham ya Mas ya? Paham. Pokoknya ngikut. Nggih. Nanti tak kasih cuplikan video dari Ibu Megawati. Jadi nanti akan saya kasih cuplikan. Saya dapat kiriman dari teman yang jelas secepatnya petani bukan bawang merah saja. Jadi semua petani. Pak Presiden akan secepatnya turun ke lapangan. Kalau tidak turun ke lapangan ya diturunkan. Mana maksudnya? Cocok. Turunkan kemana? Ya pokoknya diturunkan Mas. Sampan Dari mobil. wah, sampan ki ngajak ke jurang kayae. Ah bahaya iki di pinggir jurang ki kayae. Maksud saya itu Pak Jokowi secepatnya akan keturun ke lapangan. Kalau tidak mau turun ke lapangan, semoga cepat turun. Ya, turun dari mobil. Dari mobil. Yang penting jangan duduk saja. Yang penting jangan duduk saja. Mas Bandi ini backgroundnya apa Mas? Orang koperasi? Iya. Orang koperasi. Jadi tapi beliaunya juga suka tanam bawang merah. Hitungan saya gini Mas, kalau pupuk mahal pestisida mahal. Yang panen bagus saja itu sudah tidak sebegitu dapat untung. Ya. Apalagi yang panennya cuma 50%. Kalau harga komoditi itu naik sedikit, buru-buru pemerintah itu turun ke pasar, menstabilkan harga. Tapi di saat harga itu turun, pada kemana pemerintah? Apa pada liburan ke Cina ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena beberapa tahun kemarin nggak bisa liburan. Oh, beberapa tahun kemarin nggak bisa liburan, jadi sekarang liburan ke Cina. Ya, Tapi mau gak usah bisa. ngajak ke pinggir jurang Mas ya. Ya, yang penting pulang nggak bawa Omikron. Pulang gak bawa Omikron. Ah. Yang penting pulang gak bawa Omikron kata Mas Bos Bandi. Nanti gak bisa liburan lagi. Nanti gak bisa liburan lagi. Nanti PPKM lagi kalau. Nanti PPKM lagi. Dan Kooperasinya lah gimana lah? Ada kemunduran lagi. nanti ada kemunduran lagi. Kita PPKM sudah berapa lama Mas? Malah, 2 tahun ya? Iya. Hampir 2 tahun seperti sudah di penjara Mas ya. Jadi satu-satunya ekonomi yang masih bisa berjalan itu tani, di sektor pertanian ya, ini yang masih bisa berjalan. Tapi satu-satunya sektor itu saat ini sedang dirundung duka karena harga bener-bener ndlosor. Kalau saya bilang itu ndlosor, nyungsep. Jadi sudah tidak sebanding dengan harga pupuk dan harga pestisida. Bayangkan harga pestisida dulu itu satu botol 500 ml seperti ini yang 100.000 sekarang bisa mencapai 180. Hampir 2 kali lipat. Jadi hampir 100%. Sementara harga panen kita itu bukannya bisa stabil tapi semakin turun. Tapi namanya petani ya Mas ya, ya tetap tanam. Padahal tahu rugi. Alasannya selagi BRI itu masih buka, pokoknya masih tanam. Lagi koperasi buka. Selagi koperasi buka, promosi. Beliau ini orang koperasi. Oke, kita lanjut. Ini bentuk trichoderma yang diproduksi dari Presiden CTHI Pak Zahuri Ahmad. Ini trichoderma sangat penting gunanya untuk olah lahan. Jadi
Di sini kita ngobrol campuran, ngobrol harga bawang merah, yang ngobrol pemerintah, yang ngobrol pupuk, yang ngobrol pestisida. Iya. Enggak ngobrol perempuan kan. Enggak, yang penting kita enggak ngobrol perempuan ya Mas ya. Iya. Sampean tahu aja. Yang jelas terima kasih untuk channel YouTube Sido Tani TV. Terima kasih sudah dikasih nutrisi. Ini yang buat vegetatif, ini yang buat generatif. Nanti akan langsung saya coba di 2 atau 3 bedeng tanaman saya biar nanti tahu keampuhan dari obat ini. Oke, habis ini karena ini jamnya sudah jam siang, sudah waktunya makan siang. Mas Yusuf, saiki sampean oleh ngadeg, disut. Mas Yudi ini bawa benih dari Nganjuk yang nanti akan kita kirim ke Tuban, Lamongan dan ke tempatnya Mas Bandi. Sudah saatnya makan siang Mas Yudi ya? Wis lapar ya. Dan kita akan lanjut makan siang. Terima kasih. Nah, itu benih yang dibawa Mas Yudi. Dan sampingnya itu bukan mobil saya, guys. Mobilnya Mas Bos Bandi. Rata-rata petani bawang merah sukanya expander. Rata-rata. Oke. Kita lanjut makan siang. Nanti habis makan siang kita akan melanjutkan perjalanan ke Lamongan. Bawang merah kalau mahal itu sekali panen dapat expander. Bawang merah sekali panen dapat expander. Dengarkan baik-baik, Mas Yusuf. Bawang merah sekali panen harga itu tinggi, langsung dapat expander. Kalau tidak bisa dapat expander, jual bawang merahnya sekaligus media tanamnya. Betul. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan obrolan santai bersama beliau dan teman-teman saya Mas Yusuf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.